Di era sekarang, metode yang lebih canggih dari laser tuh ada nggak sih, Dok? Belum ada. Belum ada? Belum ada sampai sekarang. Halo Sobat Vena dan Sobat Edelweiss, selamat datang pada podcast obrolan sehat yang akan membahas tuntas terkait kesehatan khususnya di bidang laser atau ambeien. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, aku Sarah selaku host pada sesi podcast kali ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik karena sangat banyak ditanyakan ya oleh teman-teman, audiens di luar sana. Kali ini kita akan membahas tentang bener nggak sih ada tindakan ambeien yang minim nyeri? Dan di sini aku nggak sendirian teman-teman. Di sini aku bersama dengan narasumber spesial yang kita datangkan langsung teman-teman, yaitu Dr. Gus, spesialis bedah. Hai Dok. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Dok ya. Semangat Dok hari ini Dok. Oh semangat banget. Kita hari ini mau ngobrol santai-santai aja, biar yang nonton juga nggak tegang nih Dok nih. Iya. Karena pembahasannya nih lumayan tegang nih, yaitu terkait tindakan ambeien gitu ya Dok ya. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mulai kita boleh kenalan lebih lanjut nih sama Dr. Gus ini. Mungkin dokter boleh perkenalkan nama sekaligus tempat prakteknya. Silakan Dok. Waduh, jadi identitasnya terbongkar ya. Tak kenal kan maka tak sayang Dok. Oh iya. Silakan Dok. Iya. Kalau saya dikasih nama sama orang tua ya Gus Riyadi lengkapnya. Alhamdulillah menyelesaikan pendidikan dokter umum, dokter spesialis, S2 di Unpad. Gitu. Jadi terakhir saya sekolah tahun 2009. Jadi udah lumayan lah, untuk dokter bedah udah hampir 16 tahun. Wih, Masya Allah. Sehari-hari ya di Edelweiss lah. Berarti dokter berpraktek sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Edelweiss Bandung ya Dok ya. Berarti dokter mungkin dari dulu sudah asli Bandung berarti ya Dok ya? Asli Garut. Oh, asli Garut. Bukan Bandung, cuma tinggal di Bandung. Iya, dekat-dekat lah Dok ya. Kalau pulang kamu kan dekat ya. Iya. Karena udah lama di Bandung, jadi panggilnya AA gitu. Panggilan budaya bisa dipanggil AA gitu ya Dok ya. Iya. Oke, Dokter Gus ini berarti menyelesaikan pendidikan di tahun 2009 kurang lebih ya Dok ya. Dan mungkin itu 2009 itu pendidikan spesialis bedahnya ya Dok ya. Iya, bisa dibilang sudah lumayan expert ya, bukan lumayan ya, sudah expert ya Dok. 2009 ke 2025 itu sudah expert sih teman-teman untuk menangani khususnya pasien dengan keluhan ambeien ataupun wasir, karena pas banget itu juga yang akan kita bahas nih Dok. Oke, Dokter Gus, pas banget kebetulan kita juga lagi ada di Rumah Sakit Edelweiss ya Dok ya saat ini. Masya Allah, rumah sakitnya juga keren ya Dok ya, fasilitasnya ya. Iya pastilah. Jauh-jauh kita datangkan nih, kita datang ke Bandung untuk bisa ngobrol-ngobrol singkat sama Dokter Gus. Senang banget teman-teman. Oke dokter, mungkin tadi kita udah penjelasan singkat. Selanjutnya mungkin aku mulai sedikit masuk ke topik, tapi mungkin kita agak-agak pelan-pelan ya Dok ya, biar nggak langsung kayak tindakan gitu. Iya. Takutnya pasien tuh udah takut duluan kalau mau tindakan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Banyak orang yang takut operasi ambeien karena katanya kan operasi ambeien itu operasi yang paling menyakitkan ya Dok ya. Ini saya sebenarnya nggak tahu kalau dari sisi saintifik seperti apa. Cuma katanya aja nih Dok. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit nggak sih Dok bagaimana proses tindakan ambeien, mungkin dari yang metode paling konvensional dulu yang sebelum kita masuk ke metode modernnya Dok. Iya. Sebetulnya kan kalau ambeien itu kan tergantung gradingnya, jadi kita nggak bisa disamaratakan grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1, grade 2 biasanya kita tidak terlalu banyak melakukan tindakan ya, kecuali kalau ada dia BAB berdarah, baru kita lakukan tindakan, itu pun hanya menghentikan perdarahan, apakah diikat atau dihentikan dengan metode yang lain ya. Nah yang paling sering dilakukan tindakan adalah yang grade 3 dan grade 4. Oke. Secara sejarah ya, bahwa grade 3 dan grade 4 itu metode yang banyak digunakan adalah metode dengan cara memotong. Ya, karena ada proses memotong inilah
timbul rasa sakit. oke. Nah, gitu. Jadi intinya sih di situ. Kalau tidak ada pemotongan sih nggak ada rasa sakit. Biasanya begitu. Karena ada pemotongan, timbul rasa sakit, dan daerah di situ itu daerah yang sangat sensitif, banyak sarafnya, gitu. Sehingga derajat sakitnya pun menjadi lebih terasa nyeri dibanding kalau kita luka di tempat lain, misalkan di tangan gitu kan, atau misalkan di kaki, itu akan jauh lebih terasa nyeri. Nah, karena ada pemotongan itulah. Nah, pemotongan kan kita tahu enggak semakin kesini semakin berkembang. Betul. Pemotongan pun tidak hanya stagnan dengan potong pakai pisau, pakai gunting, udah enggak. Sekarang pemotongan ada macam-macam. Ada yang pemotongan dengan menggunakan energy kauter, ya, panas dari kauter. Kemudian ada yang menggunakan radiofrekuensi, gitu. Dan laser pun ada yang dilakukan pemotongan. Itu biasanya pada grade yang sudah grade 4, kita dengan terpaksa. Karena kalau dengan metode laser itu kan sebetulnya hanya mengempiskan, tetapi karena terpaksa kita harus potong, gitu. Ya, akibat pemotongan adalah sakit. Jadi metode yang sering digunakan dari dulu sampai sekarang dengan metode pemotongan itu pasti sakit. Walaupun derajat sakitnya dengan metode pakai pisau, pakai gunting itu berbeda derajatnya. Oh, oke. Tapi penasaran juga deh, Dok. Kalau misalkan untuk stadium atau grading sebutnya, Dok. Grade. Untuk grading ya. Yeah. Kalau untuk grade ambient, mungkin grade 1 atau grade awal itu masih bisa diobati dengan cara lain kah, Dok? Selain tindakan mungkin? Ada beberapa yang dikembangkan ya. Pertama lifestyle dulu, kemudian yang kedua obat-obatan, dan yang ketiga kalau memang betul perlu dilakukan invasif, biasanya dilakukan dengan skleroterapi atau dengan rubber band gitu, atau di-combine sekarang tuh rubber band dengan skleroterapi. Kecuali kalau ada perdarahan masif, ya kita biasanya ligasi atau mengikat pembuluh darah gitu, atau kita hentikan dengan energy kauter. Oke. Tapi masih ada possibility kalau misalkan ada pasien dengan grade masih rendah, tapi pasien kayak saya mau yang metodenya paling minim nyeri deh, Dok. Grade 1, grade 2 mau ditindak pakai laser, itu masih bisa nggak, Dok? Untuk grade 1 kita harus hati-hati karena kecil. Karena kan dia belum keluar. Tuh, harus hati-hati, walaupun secara teoritis bisa dikempeskan, di shrinkage ya, kita istilahnya dikempeskan bisa, tapi harus hati-hati gitu. Nah, untuk grade 2 mungkin grade 2 lebih cocok ya kalau mau dengan laser dari grade 2 kalau saya sih gitu. Tapi biasanya kita kebanyakan mengerjakan di grade 3, grade 4 karena pasien itu datang udah grade 3, grade 4 biasanya. Jarang sekali orang yang datang, "Dok, saya nggak nyaman aja gitu, tanpa terasa ada benjolan." Jarang tuh pasien datang ke kita seperti itu. Pasti sudah, "Dok, ini benjolannya udah susah masuk," atau "Dok, ini sangat nyeri sekali kalau lagi keluar dan harus dimasukkan," gitu, dengan bantuan. Nah, itu baru tuh ngeluh. Ya. Oke. Berarti pasien yang punya keluhan masih minim atau kayak tidak nampak gitu, kayak cuman duduk nggak nyaman atau cuman gatal-gatal perut, itu biasanya akan jarang langsung ke dokter gitu ya biasanya? Ya, biasanya cari alternatif dulu. Walaupun sebetulnya dengan kalau kita melakukan tindakan di grade-nya sebelum grade 4, ya, apakah di grade 2 atau grade 3 jauh lebih mudah secara teoritis ya. Walaupun mungkin ya tidak mudah juga. Iya. Mungkin kalau secara teori kan kalau grade-nya lebih kecil atau ambient masih kecil kan akan lebih mudah dari segi pengobatan, ataupun dari pasca tindakannya pasti akan lebih cepat penyembuhannya gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih mendalam ke metode nih, Dok, boleh di spill dikit dong, Dok. Mungkin kita ke bring back aja nih, Dok. Sebelumnya kan teman-teman kita udah sempat bahas banyak banget terkait wasir, grade-grade wasir, jenis-jenis
wasir. Tapi di sesi podcast kali ini, karena spesifiknya kita ingin membahas tindakan, tapi kita mau sedikit nge-bring back. Boleh dijelasin dok, wasir itu apa, grade wasir ada berapa, dan jenis ambeien ada berapa secara singkat aja. Silakan dok. Iya, sebetulnya kalau yang namanya hemoroid atau wasir atau ambeien gitu ya, itu kan adanya protrusi atau penonjolan. Ya, penonjolan di anus akibat dari bantalan dari anusnya itu, anal kasennya itu rusak karena ada tahanan aliran dari pembuluh darah. Okay. Ya, jadi kan kita tahu ada arteri, ada vena. Kalau arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh, vena itu dari seluruh tubuh balik ke jantung. Nah, pada hemoroid ini darah yang harusnya balik ya dari anus ke jantung itu mengalami hambatan. Hambatannya biasanya misalkan karena ada BAB yang sering keras gitu kan. Nah, kalau terlalu sering seperti itu, dia akan membentuk polling. Jadi membentuk seperti kolam darah yang nggak ngalir akibat melebarnya vena. Nah, melebarnya vena ini itulah yang membentuk benjolan. Gitu. Makanya dasar dari pemilihan laser adalah yaitu kolamnya itu harus dikurangi, harus dikecilkan, di shrinkage gitu ya, sehingga tidak ada lagi akumulasi darah dan pelebaran pembuluh darah di situ yang membentuk benjolan. Nah, itu sih. Oke, jadi intinya benjol itu adalah pembengkakan dari pembuluh darah di area anus atau rektum ya dok ya, berarti ya. Oke, kalau untuk jenis-jenisnya nih dok, mungkin ada ambeien apa aja? Ya, kalau jenis sih biasanya kita hanya membagi dua, ada interna, ada eksterna. Kalau yang namanya interna itu dia benjolannya sebetulnya asalnya dari dalam, kemudian keluar. Nah, itu yang interna. Kalau eksterna itu benjolannya memang di luar, nggak ke dalam. Ya, jadi kalau ada orang yang, dok saya ini benjolannya kok nggak masuk-masuk ya, tapi nggak pernah tuh ada cerita benjolannya dari dalam keluar gitu. Nah, itu berarti eksterna. Oh, berarti dia gitu. memang adanya di luar ya dok? Di luar. Oke. Di luar dari anus ya. Oke. Selanjutnya tentang grading nih dok, grading ambeien dok. Ya, grading itu kita kalau untuk eksterna tidak ada grading. Oh, oke. Jadi yang ada grading itu yang interna. Ya, gradingnya itu grading 1, 2, 3, dan 4. Ya. Gampangnya adalah ketika kita menanya kepada pasien adalah grade 1 itu kalau benjolannya nggak pernah keluar, nggak pernah nampak, jadi cuma ada di dalam aja. Tapi pasien udah merasakan dok? Pasien sudah merasakan ada tidak nyaman dan sebagainya ya, bahkan mungkin pendarahan. Nah, kalau grade 2 itu benjolan dari dalam keluar. Tetapi begitu selesai BAB, biasanya terjadi ketika BAB, selesai BAB langsung masuk lagi, tes. Nggak disuruh, nggak dibantu. Masuk Mandiri sendiri. Ya, dok, ya? Mandiri itu. Ya, itu grade 2. Nah, yang grade 3 itu, kalau dia sudah keluar, gitu kan, itu tidak bisa masuk sendiri. Jadi harus dibantu. Oh, oke. Ya, itu biasanya kayak bapak-bapak gitu. Kalau udah keluar suruh tarik lagi masuk ke rumah gitu kan. Nggak boleh lama-lama nongkrongnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau grade 4 si benjolan itu keluar ya, dicoba tidak bisa masuk kembali, tidak bisa, dicoba dibantu masuk atau tidak bisa. Ya, catatannya masuk tetapi langsung keluar lagi. Oh, jadi kayak tidak masuk sebetulnya. Masuk hanya sebentar keluar lagi. Atau dia tidak bisa dimasukkan. Itu grade 4. Oh, oke. Berarti mungkin masuk tapi nggak bisa stay masuk ke dalam ya. Maksudnya kayak masuk keluar lagi gitu ya, dok ya. Itu biasanya benjolannya sebesar apa, dok? Kalau udah grade 4 itu, dok? Ya, bisa ukuran sampai 10 cm juga ada ya. Bisa besar sekali, tergantung orang yang tahannya gimana.
Semakin lama ditahan bandelnya semakin besar gimana ya. gitu kan. Iya, tiba-tiba saat diperiksa mungkin udah sebesar apa, karena mungkin pasien nggak terlalu aware atau gimana gitu ya dok ya sama benjolan Biasanya itu ya? karena udah di dalam pikirannya itu takut nyeri. Jadi dia mending menderita dulu daripada beneran mendapatkan nyeri akibat tindakan gitu. Padahal lebih baik kita tindakan nyerinya sekali, after itu kayak udah gitu ya dok ya, daripada nyerinya berulang-berulang pada saat kambuh gitu ya dok ya. Oke teman-teman, tadi udah di bring back sedikit sama dokter Gus, nggak sedikit sih, lumayan banyak ya dok ya pengetahuan tentang wasir, grade wasir dan juga jenis wasir. Dok, kita masuk lagi ke tindakan ambeien yang minim nyeri dok. Dari semua metode nih dok, mungkin dari dokter boleh jelasin lebih detail nih dok tentang metode flash optical laser dan juga radiofrekuensi yang digunakan di Rumah Sakit Edelweiss dok. Ya, kalau yang digunakan di kita, yang pertama metode laser. Lasernya itu yang jenisnya kon, jadi dia mengerucut begini, jenis lasernya, bukan yang menyebar, yang bat begini, gitu. Karena di metode laser untuk hemoroid itu ada dua, ada yang kon, ada yang bat, gitu. Kalau sepanjang pengetahuan saya, yang kon itu untuk dia kan metodenya itu yang tadinya benjolan dibakar kemudian kayak kempes gitu. Ya, mengempes karena di dalamnya itu terjadi pembakaran, dia kan ada protein. Nah, si protein ini kayak seperti lem, menyebabkan dinding dengan dindingnya itu lengket, sehingga dia tidak membengkak lagi. Oh gitu. Itu metodenya. Ya, metode untuk yang kon, yang kon. Yang bat pun seperti itu, tetapi dia tidak langsung seperti kon. Kalau yang bat itu dia kan sinarnya menyebar, ya. Dia mengutamakan menghentikan langsung di pembuluh darahnya supaya pendarahnya istilahnya menutup begitu. Nah, untuk yang shrinkage-nya itu yang istilahnya yang mengempesnya itu agak lama, agak lambat, ya gitu. Ya, bahkan kalau dari pengalaman yang menggunakan metode BAT itu capaiannya itu di 60%. Oh, oke. Ya, kalau yang shrinkage jauh di atas 80%. Oh, oke. Ada spesifik perbedaan nggak? Maksudnya pasien dengan grading berapa yang dipakai menggunakan metode itu atau seperti apa? Ada perbedaan nggak dok? Yang paling bagus adalah kalau menurut saya grade 3, grade 2. Oh, grade 3, grade 2. Ya. Kalau grade 4 bisa digunakan, ya. Tetapi masih ada, kalau kita melihat si benjolannya masih terlalu besar, kita potong dengan sinar lasernya. Kita nggak menggunakan metode yang lain, pakai sinar laser dipotong. Oh, oke. Begitu. Jadi hanya ada step di situ bedanya aja. Jadi kalau saran saya sih bagi pasien-pasien jangan nunggu grade 4, grade 2, grade 3 aja. Ya, lebih cepat ditindak lebih baik cepat, ya, dok, ya. gitu. Oke. Kalau metode radiofrekuensi dok, seperti apa dok? Nah, kalau radiofrekuensi itu sebetulnya ada dua. Ya, ada yang dengan sistem radiofrekuensi untuk memotong, ya. Ada yang sistem kayak laser yang shrinkage atau yang ablasi kita terkenalnya. Jadi ablasi dari radiofrekuensi, gitu. Jadi ada alatnya kayak jarum gitu, dimasukkan ke benjolan itu, kemudian dialirkan radiofrekuensinya. Nanti dia kayak laser mengerucut mengempis, gitu. Tapi di Indonesia nggak tahu kenapa itu belum masuk tuh. Oh, oke. Ya, nggak tahu kenapa belum masuk. Kalau saya lihat itu
Kalau lihat di jurnal-jurnal di luar negeri, yang paling sering saya lihat ya yang di Inggris gitu ya, itu. Kemudian yang kedua adalah yang metode pemotongan. Nah, yang metode pemotongan yang biasa digunakan alatnya yang dari PWC ini, gitu. Nah, sistem pemotongannya karena dia memotongnya itu tidak seperti pisau ya. Dia menjepit, kemudian lalu ada sedikit panas, bakar, kemudian potong lepas gitu. Jadi nggak kayak motong pisau gitu berdarah-darah dan sebagainya, enggak. Dan karena kontaknya tidak terlalu lama, si energinya, kemudian rasa nyerinya jauh lebih minim juga. Oke. Berarti secara gambaran garis besar teman-teman, dua metode yang dijelaskan sama Dr. Gus, lebih tepatnya flash optical laser dan radiofrekuensi, dua-duanya sudah tersedia di Rumah Sakit Edelweiss ya dok ya? Sudah. Untuk tindakan hemoroid ataupun ambeien ataupun wasir, sama ya dok ya? Sama, itu hanya beda nama. Hanya beda nama aja. Sudah tersedia teman-teman. Oke dokter, aku menarik kembali ke metode yang minim rasa nyeri. Benar nggak sih dok? Metode-metode yang kita unggulkan ini secara sains atau secara pengalaman dokter terhadap pasien, benar minim nyeri ke pasiennya nggak sih dok? Ya, dari pengalaman beberapa pasien, ketika kita tanya kan dalam kedokteran tuh kita harus membuat feedback dari pasien, skala nyeri, ya ada skala nyeri istilahnya. Skala nyeri untuk orang dewasa itu gampang, dari skala 0 sampai 10 gitu. Kita tanya, Bu, nyeri nggak? Kalau enggak, ya sudah, berarti 0 gitu kan. Kalau nyeri, kira-kira Bu, kalau nyeri, Ibu milih angka dari 0 sampai 10. 10 yang paling hebat, 0 yang paling tidak hebat. Ibu milih berapa? Ya rata-rata sih antara 0 sampai 2. Ya, skala nyerinya itu. Itu untuk metode laser dan radiofrekuensi. Oke. Jadi jauh lebih tidak nyeri. Kalau misalkan dibandingkan dengan metode lain konvensional ya dok, ya mungkin kita bisa sebutnya ya. Oke, berarti mungkin yang perlu diklarifikasi kembali, minim nyeri sama tidak nyeri itu berbeda ya dok ya? Berbeda. Iya, maksudnya khawatirnya teman-teman itu berpikirnya tidak nyeri, bukan minim nyeri gitu. Sedangkan kalau operasi itu kan yang namanya mungkin operasi ya dok ya. Kayaknya possibility untuk tidak nyeri itu tidak ada nggak sih dok? Kalau untuk operasi biasanya pasti akan ada sedikit-sedikit nyeri lah gitu. Ya, ada. Pertama sih tergantung jenis operasinya ya. Jenis operasinya kadang kita bisa menghilangkan nyeri dengan bantuan obat. Menghilangkan ya, gitu. Kemudian ada juga yang operasi tertentu walaupun kita sudah memberikan obatnya yang cukup, nyeri itu masih ada dengan skala yang jauh lebih rendah. Gitu. Yaitu tergantung metodenya. Kemudian juga tergantung obat yang kita gunakannya juga. Tetapi untuk untuk yang laser ini dengan obat yang minim pun ya skala nyerinya itu ya tadi antara 0 sampai 2 gitu. 0 sampai 2 itu kategorinya sangat amat rendah sih dok. Karena kan 0 sampai 10 kan. Itu sekitar 20% rasa nyerinya teman-teman kalau bisa dipresentasikan ya dok ya. Oke, itu untuk metode laser ya dok ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya perbandingan rasa nyeri, lebih nyeri yang mana nih antara laser sama radiofrekuensi, dokter kira-kira gimana mau jawabnya dok? Ya, kalau dari pengalaman dan mungkin berkaitan dengan metode operasinya, jauh lebih nyeri yang radiofrekuensi. Oke, jadi kalau laser hampir-hampir ada yang bilang enggak dok, saya enggak nyeri. Gitu. Lebih painless laser ya dok ya ketimbang radiofrekuensi. Mungkin teman-teman tadi yang udah dokter Gus jelaskan juga, teknik dari kedua metode ini berpengaruh juga ya dok ya. Mungkin karena radiofrekuensi juga tetap dibutuhkan pemotongan, sedangkan laser kan tadi dokter Gus sempat menjelaskan, makanya kenapa laser ini lebih painless ya dok ya. Berarti untuk kalau misalnya kita klaim metode laser ini minim nyeri,
itu adalah fakta ya dok ya, bukan mitos ya. Bukan, fakta Oke. itu. Teman-teman sudah dapat approval langsung oleh dokter spesialis bedah yang berpengalaman nih tentang Amin, metodenya amin. ya dok ya. Tapi dok mau penasaran juga deh kalau misalkan di era sekarang metode yang lebih canggih dari laser tuh ada nggak sih dok? Belum ada. Belum ada. Belum ada sampai Wow. sekarang. Ya. Yang mungkin yang metode paling canggih adalah metodenya Pak Karno. Pak siapa? Yang prok hilang. Itu metode paling Pak canggih. Tarno. Pak Tarno. Oh, iya. Itu sulap ya dok ya. Itu kayaknya maininnya psikis deh dok, bukan Ya. rasa sakit ya dok ya. Ya berarti so far memang metode yang paling canggih di dunia kesehatan khususnya dok ya untuk pelayanan hemoroid atau penanganan hemoroid sementara ini adalah laser atau flash optical laser yang sekarang sudah tersedia juga di Rumah Sakit Edelweiss. Yeah. Hanya di Venus Center Rumah Sakit Edelweiss pasti ya teman-teman ya. Yeah. Karena kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya seputar wasir kembali, kalian bisa langsung aja hubungi ke call center kita buat langsung nanya-nanya sama Dr. Gus Riyadi. Dok. Boleh. Oke, dokter, next kita masuk ke segmen mitos dan fakta nih dok. Seru nih dok. Iya. Oke, benar nggak sih dok kalau misalkan tindakan ambien itu selalu menyebabkan pasien sulit duduk atau bergerak setelahnya? Tidak sih, tergantung metodenya. Depends on berarti. Depends on. Kalau yang motong, iya sih. Kalau yang motong mah Oke. geser dikit aja, aduh alah. Aduh Allah ya dok. Tapi apa namanya, toleransi rasa sakit dari setiap pasien mempengaruhi juga nggak sih dok? Ya sama lah. Untuk semuanya itu toleransi dan pengalaman masing-masing pasien berpengaruh. Iya, itu Iya, berbeda-beda biasanya kan dok ya. Beda-beda lah. Ada yang toleransinya tuh tinggi banget gitu ya. Mungkin pakai konvensional, nggak sakit, ada nggak dok yang seperti itu dok? Sepanjang ini saya belum menemukan yang konvensional itu tidak mengeluh sakit. Belum ada ya. Belum. Adanya pasien dengan laser ya dok Ya. ya. Yang benar-benar painless atau tidak merasakan sakit tuh dengan Ya. laser ya dok Ya. ya. Oke, yang kedua dok. Banyak yang bilang operasi ambien tuh bikin trauma karena rasa nyerinya nih dok. Apakah itu masih relevan nih dengan tindakan modern yang sekarang kita gunakan? Enggak sih. Kalau dengan metode laser sih enggak ya. Oke, berarti mungkin bisa disampaikannya dulu mungkin iya sebelum ada metode laser seperti sekarang ya dok ya. Mungkin banyak pasien yang trauma juga atau kita nggak tahu lah apa yang dilalui pasien atau yang dirasakan pasien. Tapi kan seiringnya berjalan waktu ada metode ini yang sangat memudahkan pasien-pasien ya dok ya. Oke dokter, segmen selanjutnya ini kita lebih sharing-sharing ke pengalaman dokter nih untuk menangani kasus wasir atau ambien. Aku penasaran nih dok, dan teman-teman juga pasti penasaran. Di Kota Bandung sendiri, kira-kira berapa sih dok? Seberapa banyak atau kalau bisa dipresentasekan kasus wasir atau ambien di Kota Bandung sendiri itu ada berapa banyak? Iya. Sebetulnya sih kalau kita jujur mencatat semua pasien, itu 30% ada. Oh, oke. Cuma yang jadi permasalahannya banyak pasien yang tidak mau berobat atau menunggu berobat sampai kasusnya berat, begitu. Jadi ya kalau sudah seperti itu baru kita tahu, oh ini ternyata ambien tuh banyak, begitu. Oke, berarti 30% itu beragam ya, mulai dari grade 1, grade sampai grade 4 ya dok ya. Mungkin kalau misalkan yang tadi dokter sebutkan pasien dengan grade yang masih belum mau berobat, itu mungkin seperti tadi yang kita udah pernah bahas ya dok ya. Pasiennya masih belum menemukan gejala yang signifikan atau mengganggu ya dok. Sehingga sekalinya sudah berasa, tiba-tiba sudah grade 3 atau grade 4 gitu ya. Oke, berarti lumayan juga persentasenya 30% untuk Kota Bandung sendiri ya dok ya? Ya, kita Kota Bandung berapa ya? Jumlah penduduk tinggal dikalikan 30%. Wah, itu ribuan. mungkin berkaitan juga nggak sih dok dengan pola makan? Misalkan kalau orang Bandung kan terkenal dengan suka makan makanan pedas gitu ya dok ya. Seblak, peraci-acian gitu ya. Itu sangat erat kaitannya sama orang Bandung gitu ya. Itu berpengaruh juga ya dok ya?
dari secara langsung kalau kita buka ya ke beberapa literatur belum ada yang mengatakan begitu. Oh, oke. Belum ada. Tetapi dari beberapa pengalaman, tapi ini jadi sifat sifat pernyataannya masih belum masuk ke dalam skala ilmiahnya ya. Yaitu betul ada beberapa pasien yang dia sudah lama berhenti dan kebetulan belum operasi, berhenti makan asam pedas, lancar-lancar aja. Sekalinya kegoda, lihat sebelah, tes langsung hari itu juga berdarah. Kontan ya? Dan keluar nggak ada proses dulu gitu ya? Nggak ada proses hari itu. Oke. Makanya kadang saya suka menasehati, kalau mau makan pedas, jangan sedikit. Banyak aja sekalian. Sedikit keluar darah, banyak juga keluar darah, ya udah mendingan baca. Gitu. Banyak udah kita nikmat ya, sedikit pun keluar darah, ya udah banyak aja sekalian aja. Oke, berarti tidak ada penelitian secara ilmiah makanan pedas ya. Begitu. Tapi pengalaman dari pasien dokter ada beberapa seperti itu ya, Dok ya. Oke, ngomong-ngomong pengalaman dok, boleh dong dok di-sharing sedikit nih pengalaman paling unik dokter menangani pasien dengan kasus hemoroid. Ada nggak kira-kira yang bikin dokter sampai kayak waduh gitu? Iya, yang paling sangat heroik adalah ketika kita sudah melakukan informed consent gitu kan, dengan berbagai macam kan kalau di bidang kedokteran itu ini ada efek sampingnya, ini apa-apanya gitu, perkiraan dan semuanya kita sudah jelaskan. Sudah setuju dilakukan operasi. Sesudah operasi, loh dok, ini kok begini ya, gitu. Padahal kita sudah jelaskan, semuanya pasti begini, gitu, runtutannya. Ya kalau Bapak mengikuti ini, akan seperti ini. Kalau Bapak mengikuti ini, akan seperti ini. Oke. Nah itu yang paling, ya kita juga nggak bisa menyalahkan pasien ya, karena mungkin record tiap orang itu berbeda-beda. Tapi rasa-rasanya udah jelas gitu kita menjelaskan. Akhirnya kita jelaskan kembali, ya alhamdulillahnya bisa mengerti begitu. Oke dokter, sebelum kita tutup nih dok, mungkin boleh diberikan conclusion atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini nih dok. Mungkin kalau misalkan bisa aku simpulkan dari yang sebelumnya sudah pernah dibahas, metode yang saat ini digunakan di Venalaser Center, khususnya cabang rumah sakit Ida Lewis ini adalah dua metode yang secara medis atau secara approval dokter itu memang minim nyeri ya dok ya. Minim nyeri. Tapi bukan tidak nyeri teman-teman, tapi minimal nyeri ya dok ya. Iya. Dan mungkin dokter boleh disampaikan dok pesan kepada calon-calon pasien, mungkin yang tadi dokter bilang udah grade 3, grade 4 tapi nggak mau tindakan karena takut atau karena malu gitu dok, silakan dok. Ya, bagi teman-teman yang memang mempunyai permasalahan wasir, yang pertama yang ingin saya sampaikan, jangan nunggu sampai besar dulu. Artinya jangan nunggu sampai grade 4 baru datang ke dokter. Ya, lebih bagus grade 2, grade 3. Gitu. Kemudian bagi yang masih bertahan di grade 4 tidak mau ke dokter, ya coba dulu. Gitu kan, kita operasi dulu, kita laser dulu, baru nanti kalau nggak mau, kalau udah laser ternyata masih ada masalah, barulah jangan ke dokter. Ke Pak Tarno. Ada garansi fee berarti dok. Oke. Ada lagi dokter yang mau disampaikan? Ya itu aja. Itu aja. Oke teman-teman, mungkin aku sedikit
meng-highlight kata-kata dari dokter Gus, yaitu teman-teman kalau misalkan udah punya gejala ambeien nih, BAB berdarah, benjolan pada anus, atau gatal, atau nyeri, lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah. Dan dokter spesialis bedah di mana? Pastinya di Rumah Sakit Edelweiss Bandung ya teman-teman ya. Untuk kalau teman-teman mau berkonsultasi dengan dokter Gus langsung, teman-teman boleh langsung aja ke Rumah Sakit Edelweiss Bandung. Nanti akan diarahkan ke dokter Gus Riyadi ya dok ya. Karena mungkin seperti yang tadi kita udah bahas juga, ambeien semakin lama semakin dibiarkan, ya efeknya juga akan semakin buruk dan recovery-nya juga pasti akan lebih butuh effort dan waktu yang lama ya dok ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan sesi podcast obrolan sehat kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar wasir atau ambeien, bisa langsung komentar di kolom komen di bawah. Dan teman-teman yang mau konsultasi seputar wasir bisa menghubungi call center Vena Wasir Center di 0811 9555 100. Oke dokter Gus, thank you so much ya dok, sudah menyempatkan waktu nih buat ngobrol-ngobrol sambil tertawa-tawa hari ini ya dok ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat aku dan buat teman-teman yang menonton semuanya. Oke kalau gitu teman-teman, aku Sarah selaku host dan juga dokter Gus pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.